A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat pagi ayah bunda abang kakak semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pagi ini atas izin Allah kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan tadarus kita, melanjutkan belajar kita, dan insya Allah pagi ini kita akan mulai dari halaman 59, maaf 60 ya. Halaman 60. Silahkan dibuka. Mushafnya dibuka halaman ke-60 surah Ali Imran. Insyaallah pagi ini kita akan selesaikan juz ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bunda Endang, Pak Marianto, Kak Nun, Kak Nadi, Bunda Mintri, dan ayah bunda yang lain, Bunda Nia, Masya Allah. Alhamdulillah sehat-sehat. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam kesehatan juga ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai. Kita mulai dari halaman ke-60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. Kasih tanda bendera di sini. Ulang dari yalwuna. Yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab. Halaman 60, silahkan dibuka halaman 60 surah Ali Imran. Ulang dari warna hijau, tanda hijau. Litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Wa yaquluna huwa min 'indillahi wa ma huwa min 'indillah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semua yang sudah gabung, mohon maaf belum bisa saya sapa satu-satu ya. Silakan yang sudah hadir, yang sudah menyimak, yang sudah masuk, langsung absen ya, langsung absen. Cara absennya gimana? Tinggal tap layar dan bagikan. Ya. Tinggal tap layar dan bagikan. Yuk, lanjut berikutnya ayat ke-79. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Kasih tanda bendera di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang dari wal hukma. Wal hukma wan nubuwata summa yaqula
linnas. Ada tanda merah, berarti kita berhenti di sini. Untuk mulai, kita kembali ke warna hijau. Kita ulang. Summa yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillah. Nah, ulang kembali. Ada tanda bendera di sini, kita bikin tanda bendera, ulang dari sini. Kunu. Kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab. Kasih bendera. Ulang dari kunu rabbaniyin. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Mad adil disukun kita panjangkan 4 harokat, ya. Boleh 4 atau 5. Tapi ketika di awal kita 4 harokat, maka kedepannya juga mesti sama 4 harokat. Jadi antara satu mad adil disukun dengan mad adil disukun yang lain 4 harokat. Termasuk juga tadi ada yang bertanya, tak berapa harokat? Panjangnya 4. Karena dari awal kita baca mad adil disukunnya 4 harokat. Ya, boleh 4 atau 5. Tapi kalau sudah pakai 4 berarti 4 seterusnya. Kalau dari awal 5, 5 seterusnya. Gitu ya. Bisa dipahami? Oke, kita belum masuk pembahasan, kita masih melanjutkan tilawah. Lanjut. Ayat 80. Wala ya'murakum an tattakhizul malaikata wan nabiyyina arbaba. Aya'murukum bil kufri ba'da iz antum muslimun. Baik, kita bahas lafad al-malaikah. Nah ini Bunda Yanti kita akan bahas ya. Kita akan bahas lafad al-malaikah. Coba saya tanya terlebih dahulu. Satu-satu ya, hukum ataupun bacaan yang ada pada lafad al-malaikah. Coba perhatikan baik-baik. Ada lafad antattakhizul malaikah. Sebelum kita masuk pada bahasan al-malaikah, kita terlebih dahulu bahas di kalimat sebelumnya, di lafad sebelumnya. Di mana ada lafad antattakhizu. Ya siap Kak Hadi. Pelan-pelan aja nanti. Bahasan detailnya nanti pelan-pelan aja. Dikit-dikit ya. Spill dikit-dikit. Baik, perhatikan. Di lafad antattakhizu yang saya kasih tanda panah. Nih, huruf apa kira-kira di sini? Di lafad antattakhizu yang dikasih tanda panah hurufnya apa? Silahkan yang sudah hadir boleh langsung absen. Ngabsennya tinggal tap layar dan bagikan. Ada yang bilang zu, ada yang bilang zal, ada yang bilang jai, ada yang bilang waw. Mana yang lebih tepat? Nah, ada yang bilang ya mamatina. Ya, mana yang lebih tepat? Ada ja.
Kita sepakati. Karena jawabannya beragam, kita sepakati. Ketika ditanya ini huruf apa namanya, maka kembalikan pada zatiah hurufnya. Nama aslinya dulu. Tidak langsung dikasih harokat. Berarti kalau nama asli huruf yang kita kasih tanda panah, namanya apa? Huruf zal. Nah, silahkan tulis. Huruf zal. Bukan zu, bukan za, bukan du, bukan jai. Awas. Nama hurufnya adalah zal. Kenapa? Kan itu bukannya harokat domah betul. Secara harokat, secara tanda baca dia domah. Tapi yang ditanyakan adalah nama hurufnya. Maka kalau ditanya nama hurufnya, berarti balikin dulu ke zatiah hurufnya. Apa zatiah hurufnya? Nama asli apa? Zal. Baru kalau sudah ditentukan namanya, oh huruf zal, harokatnya apa? Domah. Berarti huruf zal, harokat domah dibaca zu. Nah gitu ya. Bisa dipahami? Bisa nih, sedetail ini bisa dipahami pelan-pelan? Ahlan wa marhaban, selamat bergabung semuanya. Terima kasih Bunda Endras. Bisa ya? Jadi ke depan kalau ditanya ini huruf apa, maka dijawab huruf zal. Bukan za, bukan zu. Tidak perlu dilihat tanda bacanya dulu. Baik, perhatikan. Setelah huruf zal berharokat domah, ada huruf apa setelahnya? Ayo. Ada huruf apa nih yang saya tunjuk? Wawu, iya, ada huruf wawu. Nah, kita pelan-pelan ya. Nah, nanti kita bahas. Bunda Yanti, nanti kita bahas. Ini kita sambungkan dulu dengan kalimat sebelumnya. Kenapa ini penting? Ya, ayo Bunda semua, kenapa ini penting? Karena di sini jangan sampai huruf zal, harokat domah itu kita panjangkan. Coba, kalau ada huruf zal berharokat domah, setelahnya ada huruf wawu. Kira-kira, misalkan kita abaikan lafad al-malaikah. Kita abaikan dulu lafad al-malaikah. Nih, misalkan tidak ada lafad al-malaikah. Apakah lafad antatakhizu dibaca panjang atau pendek? Jawab dulu. Ayo. Kalau misalkan tidak ada lafad al-malaikah, lafad antatakhizu itu dibaca panjang atau dibaca pendek? Dibaca panjang. Kenapa? Karena ada huruf zal, harokat domah, kemudian diikuti oleh huruf wawu. Di mana huruf wawu yang sukun kita kenal sebagai huruf mad. Gitu ya. Berarti kalau tidak ada lafad al-malaikah dibaca antatakhizu, dua harokat, dua ketukan. Nah, tetapi karena setelah huruf zal harokat domah tersambung dengan huruf wawu, ada alif lam, ada huruf sukun, maka antatakhizu tidak perlu dibaca panjang. Bisa difahami sampai sini? Tidak dibaca antattakhizul malaikah. Kenapa demikian? Alasannya karena setelah huruf zal harokat domah walaupun tersambung dengan huruf wawu, tapi karena setelahnya ada alif lam, maka zu tidak perlu dipanjangkan dua harokat. Ini bagian dari tajwid juga ini. Ya, karena tajwid tidak hanya sekedar pada aspek hukum-hukum, tapi tajwid juga lebih detail termasuk pada aspek huruf, termasuk di dalamnya makhraj dan juga sifat. Bisa dipahami? Baik, zu berarti tidak dibaca panjang. Selesai sampai sini. Berikutnya, nih yang kita lingkari. Yang kita lingkari terdapat alif dan juga lam. Di atas lam apakah ada tanda sukun atau tidak? Ada ya, sudah nampak, malahan sudah kita lingkari. Berarti ketika ada alif lam di atasnya terdapat tanda sukun, kira-kira alif lamnya nampak atau tidak nampak dalam pelafalan? Ayo jawab dulu.
Apakah alif lamnya dibaca jelas, nampak, izhar, atau tidak nampak, ngumpet, bersembunyi, disimpan? Nampak. Jadi, untuk membedakan alif lam yang satu dengan alif lam yang satu lagi, karena ada dua alif lam. Ada alif lam yang secara pelafalannya dia nampak, ada alif lam yang secara pelafalannya dia tidak nampak. Nah, yang paling mendasar biar kita mudah memahami dan mudah membedakan, maka perhatikan di atas lamnya apakah terdapat tanda sukun atau tidak. Jika terdapat tanda sukun, maka alif lamnya nampak, izhar, jelas. Makanya disebut dengan hukum alif lam qomariyah atau izhar qomari, AL. Paham sampai sini? Hukum bacaannya apa di sini? Alif lam qomariyah. Dia dibaca jelas, dinampakkan lamnya seiring dengan nampaknya tanda sukun. Kalau tidak ada tanda sukun, berarti dia tidak perlu ditampakkan. Masalahnya Kang, mushaf saya mau itu alif lam syamsiyah ataupun alif lam qomariyah, dua-duanya sama-sama tidak nampak. Maka kalau tidak nampak, perhatikan huruf setelah alif lamnya. Ya, kalau dua-duanya di atas alif lam itu tidak nampak tanda sukun, karena ada beberapa mushaf yang tidak menyertakan tanda sukun pada huruf yang sukun, huruf yang mati. Maka lihat huruf setelah alif lamnya. Jika dia bertasydid, maka tidak perlu ditampakkan alif lamnya. Tetapi jika tidak bertasydid, maka nampak alif lamnya. Saya tanya, al-malaikah setelah alif lam huruf apa? Huruf mim. Huruf mim apakah bertasydid atau tidak? Halaman 60. Kandi. Coba. Huruf mim itu bertasydid atau tidak? Tidak ada tanda tasydid. Tanda tasydid itu gimana sih Kang? Ini nih. Ada angka 3 dia sedang rebahan. Angka 3-nya rebahan. Tidak ada kan di atas huruf mim? Berarti kalau tidak ada tanda tasydid, alif lamnya nampak jelas. Kayak W kecil boleh. Silakan mau diilustrasikan dengan apapun, yang penting kita paham. Paham sampai sini? Berarti ini adalah alif lam qomariyah atau izhar qomari. Perhatikan pada pelafalannya. 1. Ketika ada alif lam qomariyah, jangan sampai lamnya dipantulkan. Antattakhizul takhizul khul zul, ada le-nya. Kenapa bisa terjadi ada le-nya? Itu sebab karena kita terlebih dahulu melepaskan lidah dari tempatnya ketimbang suaranya, sehingga tawallud betul. Ada bunyi siluman, ada bunyi yang tidak perlu dinampakkan, tidak perlu dibunyikan, tidak ada sebab apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh pula alif lam itu ditahan. Contoh, antattakhizul malaikah. Tidak demikian. Lam tidak perlu ditahan. Kalaupun bertasydid, lam cukup ditekan, bukan ditahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, alif lam juga jangan sampai dijeda. Gitu. Dijeda gimana? Antattakhizul malaikah. Karena kita khawatir alif lam tawallud dibaca memantul, atau khawatir alif lam ditahan, ya wis saya jeda deh biar terjaga, itu juga kurang tepat. Bisa paham sampai sini? 3 catatan ini bisa dipahami. Itu kesalahan yang mungkin terasa, bahkan tidak terasa kita bunyikan. Ya. Catat 3 hal tadi.
Alif lam tidak perlu dipantulkan, alif lam tidak perlu ditahan, alif lam tidak perlu dijeda. Sempurnakan satu harokat. Biar tidak tawalud, jangan sampai melepaskannya ujung lidah kita pada langit-langit, tepi ya, dekat makhraj nun dan ro, itu lebih dulu dibanding suara. Ale, sehingga akan ada pantulan. Ya, paham sampai sini? Baru dua. Tadi satu zu tidak perlu dibaca panjang, dua alif lam perhatikan cara bacanya. Yang ketiga masuk pada bahasan ketiga, surah Ali Imran halaman ke-60. Perhatikan baik-baik. Di atas huruf lam ini apakah terdapat tanda alis atau tidak? Ada ya? Ada tanda alis. Silahkan yang sudah hadir, yang baru gabung, yang baru masuk, langsung ngabsen. Ngabsennya tap layar dan bagikan. Saya tanya, tanda alis yang berada di atas huruf lam itu termasuk alis tipis atau alis tebal? Yuk jawab dulu. Tanda alis yang berada di atas huruf lam termasuk alis tipis atau alis tebal? Kira-kira apa tuh di sana? Alis tebal. Alasannya kenapa? Karena dia bergigi. Nah, gitu. Jadi untuk membedakan antara alis tebal dengan alis yang tipis, memang ada alis tipis, Kang. Oh, ada. Nih, lihat di bawah tuh. Lama. Coba saya tanya. Tanda alis di huruf mim, ini ada giginya apa tidak? Ayo. Tanda alis di atas huruf mim, nih huruf mim, ada giginya apa tidak? Tidak ada. Berarti ada dua jenis. Kenapa sih berulang-ulang dibahas bab alis? Biar paham. Ya apalagi ada banyak baru yang masuk, banyak yang baru masuk. Biar paham. Karena boleh jadi di mushaf yang lain secara perbedaan alisnya itu tidak nampak. Alisnya ya sama, yang penting wis ada alis aja. Nah, berarti pertanyaannya, cukupkah kita sampai pada perbedaan alis saja? Tidak. Tidak cukup sekedar kita bisa membedakan tanda alis, baik itu alis yang tipis atau alis yang tebal. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita fahami kaidah yang terdapat pada kalimat tersebut. Perbedaannya di sini. Di sini perbedaannya. Baik, perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah terletak pada kaidah hukumnya. Ya, tulis. Perbedaannya di mana? Pada kaidah hukumnya. Nah, kalau dari sisi bentuk dibedakan dari taring dan tidak bertaring, gigi dan tidak bergigi. Tawalud itu tadi bunyi suara yang beranak atau bunyi yang tidak perlu keluar, bunyi yang tidak perlu dibunyikan. Biasanya dalam bentuk pantulan. Itu tawalud. Nah, ini kalau dilihat dari bentuk sudah jelas. Kalau yang tebal dia bergigi, yang tipis tidak bergigi. Gak apa-apa Bunda Yanti, sabar ya. Yang sudah biasa hadir insya Allah sangat paham metode ataupun pendekatan yang saya pahami. Karena jangan sekedar kita tahu ini berapa panjangnya. Mesti tahu juga kaidahnya. Ini yang akan kita bahas. Nah, pelan-pelan, kita pelan-pelan. Ya. Jadi sengaja saya bawa untuk dibawa pelan-pelan sedetail mungkin biar paham, dudukan masalahnya paham, sehingga teman-teman ayah bunda juga bisa paham di luar bahasan ini. Silahkan Bunda Yanti. Nah, maka perhatikan kaidahnya. Apabila ada tanda alis tebal berarti ada mad ya. Bertemu. Nah, kemungkinannya dua. Kalau tidak hamzah, dia bertemu dengan tasdid. Betul ya? Kalau tidak bertemu dengan hamzah, kemungkinannya bertemu dengan tasdid. Saya tanya,
di lafad al-malaikah bertemunya dengan hamzah atau dengan huruf bertasdid? Dengan hamzah. Berarti kalau demikian adanya tanda alis tebal di sini menunjukkan kaidah mad bertemu dengan hamzah pada kalimat yang sama. Bisa dipahami? Coba kalau saya langsung bilang malaikah panjang 5 harokat hukum mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil. Bisa nggak didetailkan kayak gitu? Kenapa bisa disebut 5 harokat? Kenapa enggak 4 harokat? Kenapa enggak 2 harokat? Langsung kita sebut mad wajib saja. Terutama bagi yang perlu kita dalami, cukup nggak demikian? Saya kira perlu dibahas. Makanya kita detailkan. Mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Maka panjangkan 5 harokat. Nih. Panjang 5 harokat. Ketika waqaf panjang 6 harokat. Tam, sempurna. Jelas Bunda Yanti? Mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Maka panjangkan 5 harokat. Atau 6 harokat ketika waqaf. Dengan panjang yang tam, sempurna. Hukumnya apa? Tulis. WM. Mad wajib muttasil. Bisa dipahami? Jelas? Alhamdulillah. Kapazaj. Belum disebut metode apa-apa ya, pokoknya ngaji lah ya. Belum didetailkan nama metodenya apa, yang penting ngaji aja dulu. Nah, gitu ya. Mad wajib muttasil. Ketika ada tanda alis tebal, tanda alis tebal ini menunjukkan adanya kaidah mad bertemu dengan hamzah pada kalimat yang sama. Maka panjangkan 5 harokat atau 6 harokat ketika waqaf. Dah, selesai. Lanjut. Ayamurukum bil kufri ba'da iz antum muslimun wa iz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Perhatikan, tadi sudah dibahas tanda alis tebal, kita bahas yang tipis. Kalau yang tipis, tadi kita sepakat, yang tipis itu tidak ada tanda taringnya. Maka di sini berarti ada kaidah apa? Mad bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang terpisah. Madnya mana? Mim harokat fathah tersambung dengan alif, berarti asal muasalnya 2 harokat. Asal muasalnya 2 harokat. Sama yang ini juga asal muasal 2 harokat. Kenapa jadi 5 harokat? Karena sebab ketemu hamzah dalam satu kalimat. Kenapa yang ini juga asal muasalnya 2 harokat? Kita baca 4 atau 5 harokat, muqaddamnya 4 harokat, karena sebab bertemu dengan hamzah. Hamzahnya dalam kalimat yang terpisah. Coba, gimana cara nentuin hamzah itu satu kalimat atau terpisah? Kita lihat dari sisi padanan kalimatnya. Jika hamzah ini termasuk pada padanan kalimat sebelumnya yang terdapat mad, berarti itu satu kalimat. Contohnya mana? Malaikah. Malaikah itu hamzah dengan madnya satu padanan kata, satu makna, satu arti, hamzah dengan madnya. Tapi kalau yang ini sudah beda padanan kata. Yang satu mad ada di lafad lama, yang satu hamzah ada di lafad ataitukum. Berarti kalau ada 2 kalimat demikian, tersambung kalimatnya atau terpisah antara mad dengan hamzah? Jawab dulu. Tersambung atau terpisah?
Kalau kita lihat ada lafadz lama, mad di lafadz lama, hamzah di lafadz ataitukum, berarti ada dua lafadz kan? Dua kalimat. Kalimat satu lama, kalimat dua ataitukum. Coba, berarti terpisah. Terpisah dong. Lama sudah punya kalimatnya. Ataitukum juga sudah punya kalimatnya. Hamzah bukan termasuk pada kalimat lama, tapi masuk pada padanan kalimat di lafadz ataitukum, di kalimat ataitukum. Nah, karena terpisah berarti di sini adalah mad jaiz munfasil. Bisa? Jadi didetailkan itu biar kita ketemu dengan tanda alis yang sama. Misalkan tidak ada bedanya antara mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil, itu bisa membedakan. Monggo silakan Kak Haji. Gitu ya. Kenapa mesti didetailkan? Tadi jawabannya. Bisa jadi kita menemukan tanda alis itu tidak ada bedanya antara satu tanda alis di mad jaiz dengan tanda alis di mad wajib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bunda Rustiana. Ahlan Kak Ana. Begitu. Paham sampai sini? Mad jaiz munfasil panjang 4 atau 5 harokat, muqaddamnya 4 harokat. Bisa dipahami? Monggo silakan Bunda Ana. Ahlan. Terima kasih sudah hadir. Yuk lanjut dulu. Nah, nanti kita bahas ya. Bunda Hera, nanti kita bahas sesuai dengan apa yang kita temukan. Lama a. Nah ini betul tadi. Ini bukan alif. Coba saya tanya, ini alif apa bukan? Ini bukan alif. Sudah jelas kan tadi hamzah. Coba, apa bedanya alif dengan hamzah? Ada yang tahu? Apa bedanya alif dengan hamzah? Kalau alif tidak berharokat, kalau hamzah dia berharokat. Saya tanya, pada huruf setelah mim alif, setelah lafadz lama, setelah kalimat lama, ini yang saya tunjuk. Huruf ini berharokat atau tidak? Berharokat. Harokatnya mana? Fathah berdiri. Fathah berdiri ini menandakan adanya hukum mad. Madnya mad badal ya. 100 tadi buat Bunda siapa? Yang bilang mad badal ada ya? Nah, gitu. Bisa difahami? Jadi ini bukan alif ya. Itu alif harokat fathah, bukan alif, ini hamzah. Badal. Panjang 2 harokat. Nah, lanjut. Tadi sampai hikmah. Ulang dari lama. Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasul. Kasih tanda bendera di sini. Nah, sama-sama Bunda Herawati. Ulang dari summa. Summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Halaman 60. Silakan yang baru masuk, yang baru gabung, yang sambil buka mushaf, dibuka halaman 60. Ada tanda merah, tombol merah ini artinya berhenti. Dan memulainya, jangan langsung ke kalimat berikutnya. Kita mulai dari warna hijau. Nah, di sini. Musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Qala aqrartum wa akhadhtum ala zalikum isri. Cukup panjang 2 harakat. Mad asli atau mad tabi'i. Lanjut. Qalu aqrarna.
fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Perhatikan. Faman tawalla. Kita bahas lafad ataupun kalimat faman tawalla. Nah, coba. Saya tanya. Huruf fa ini termasuk di antara huruf tebal atau huruf tipis? Fa. Ahlan, Abang Awang. Insyaallah Singapura hadir, ahlan. Terima kasih sudah hadir pagi ini, Abang Awang. Huruf fa itu termasuk di antara huruf tebal atau huruf tipis? Ayo. Ada yang belum bisa menentukan huruf tebal tipis? Ada? Coba yang belum bisa menentukan tebal tipis, cung, siapa yang belum bisa? Nah, boleh bilang tidak apa-apa, tidak masalah, kita belajar. Nah, Kak Ideye, aku, Kak Bun ada yang belum bisa membedakan cara membedakan huruf tipis dan tebal? Baik, perhatikan baik-baik. Kalau kita ditanya, apakah huruf hijaiyah? Katakanlah huruf fa. Ini termasuk huruf yang tebal atau tipis, maka untuk menjawabnya, kembalikan kemana? Untuk menjawabnya adalah kembalikan pada sifatnya. Ya. Jadi, kalau kita ditanya, apakah huruf fa ini termasuk di antara huruf yang tebal atau tipis? Maka balikin pada sifatnya, pada karakternya. Berarti kalau gitu Kang, mesti tahu dong nama-nama sifatnya. Betul. Mesti bisa, mesti tahu. Tapi kan Kang, saya agak pusing Kang. Kadang suka sulit memahami. Alhamdulillah. Bilang apa? Alhamdulillah. Berarti tandanya kita sedang dikasih kesempatan untuk mensyukuri nikmat berpikir. Kalau sedang bingung, maka kembali pada sifatnya. Sifatnya apa? Lihat halaman ke-64. Ada halaman 64. Silakan yang sudah datang bukunya, yang sudah punya bukunya dibuka halaman 64. Halaman 60 ya, surah Ali Imran. Di halaman ke-64 kita akan bahas tentang huruf fa. Tadi ditanya, huruf fa itu termasuk huruf yang tebal atau tipis? Jika ditanya tentang tebal tipis, maka balikin pada sifat yang berkaitan dengan hamparan lidah atau terangkatnya pangkal lidah. Ini simpan dulu. Kita naikin dulu yang istifal. Jadi kalau ditanya huruf fa ini termasuk huruf yang tipis atau tebal, maka jawabannya adalah tipis. Kenapa tipis? Karena huruf fa punya sifat istifal. Waroqtiqon mustafilan min ahrufi. Dan tipiskanlah olehmu bunyi. Tipiskanlah bunyi pelafalan, pengucapan. Mustafilan min ahrufi. Dari sebagian huruf yang memiliki sifat istifal. Jadi setiap huruf yang punya sifat istifal, maka termasuk karakter yang tipis. Nah, nanti di akhir ya Bunda Kila ya. Nanti di akhir. Mohon maaf nanti di akhir. Suaranya menggema. Cek. Betul menggema? Menggema tidak ya? Halo? Cek. Coba. Oh iya ya. Cek. Sebentar ya. Cek. Menggema enggak? Normal ya? Normal? Oke, sebentar. Udah segini. Balik lagi. Ketika ditanya huruf fa itu termasuk di antara huruf yang tipis atau tebal,
maka balikin dulu pada sifatnya. Jika sifatnya itu istifal, berarti pangkal lidah tidak naik alias bunyinya jadi tipis. Fa. Berarti ketika mengucapkan huruf fa, pangkal lidah kita naik atau tidak? Tidak, lihat. Nih, mana pangkal lidah? Ini. Nih, ini pangkal lidah. Tidak naik, tidak mendekat ke langit-langit. Tidak terangkat. Karena tidak terangkat berarti termasuk sifat yang terhampar lidahnya, tipis. Bisa difahami sampai sini? Ya memang di mushaf tidak ada. Di mushaf tidak ada. Ini sedang buka halaman di buku tajwid. Berarti kalau huruf fa dikategorikan pada huruf tipis, harokatnya harokat apa di sini? Coba saya tanya, harokat apa di sini? Harokat fathah. Betul nggak? Betul tidak? Monggo silakan Bunda Nini. Harokat fathah. Ingat, ketika ada huruf tipis, ini tipis ya, istifal, karena dia punya sifat istifal. Nah, nanti di akhir yang pengen ya, izin saya kita belajar dulu pagi ini. Ketika hurufnya tipis, maka apabila huruf tersebut berharokat fathah, bunyi fathahnya condong pada bunyi vokal A. Gitu. Bisa dipahami? Jadi kalau kita ditanya, kenapa huruf fa harokat fathah dibacanya A? Jawabannya, karena huruf fa termasuk huruf yang tipis. Memangnya ada ya Kang huruf vokalnya selain A? Ada dong. Contohnya nih di atasnya. Coba ini huruf apa? Huruf qaf. Tanda baca fathah. Tapi kok kenapa dibacanya ko? Ayo. Enggak ka misalkan. Kenapa jadi ko enggak ka? Ayo kenapa? Kan sama-sama fathah. Jawabannya karena huruf qaf termasuk huruf yang tebal. Bisa difahami? Bisa? Huruf ko itu terdengar tebal, bunyinya menjadi o karena pangkal lidahnya terangkat. Lawan sifat istifal apa? Isti'la. Nah, sampai sini paham? Nah, kita bahas satu-satu dulu nih. Bahas satu-satu dulu. Fa berarti tidak fo. Ya, tidak fo. Fo man tawalla. Tidak demikian. Fa. Lihat. Cara pengucapannya fa, tidak fo, tapi fa ditarik. Nah kita rendahkan kemudian tarik. Fa. Kalau sedang kasroh, fi ditarik yang kasroh. Kalau fa tetap pada rahang tipis, tidak pada rahang tebal, tidak fo tapi fa. Itu ya. Ini ditandai aja Pak Rudi. Nanti dihapus lagi kok. Ini tanda untuk tanda untuk belajar. Fa. Bisa dipahami? Fa. Faman tawalla. Berikutnya saya tanya. Setelah huruf mim, harokat fathah. Juz ketiga. Masih di juz ketiga. Insya Allah pagi ini kita selesaikan juz 4 ya. Jadi kalau ada yang bertanya apakah tilawahnya lanjut, insya Allah dilanjut. Sampai juz 30. Jadi setiap juz itu nanti kita akan bahas. Oke, berikutnya. Ada nun, harokatnya apa di sini? Ayo, harokatnya apa? Ayo. Ada huruf nun, harokatnya apa? Sukun. Berarti kalau harokat nun sukun itu kan N ya. Jelas ya. Faman, man, N, jelas bunyinya N. Nah, kita bunyikan N. Walaupun N dalam bahasa Indonesia dengan nun sukun itu beda nanti kaidahnya. Kalau N dalam bahasa Indonesia itu kan tidak ada kadar gunahnya. N udah aja N. Tidak sama persis dengan nun sukun. Baik. Ketika ada nun tanda baca sukun berarti dibacanya N atau man. Faman. Saya tanya. Nunnya jelas, nun sukunya jelas atau samar?
Jelas tidak? Faman, faman, faman. Nunnya jelas? Jelas. Baik, pada muasalnya dia jelas. Asal muasalnya dia jelas. Faman, faman, faman. Waalaikumsalam Bunda Wagini. Barakallahu fiik. Faman, faman, faman. Asal muasalnya jelas. Tetapi ketika datang huruf ta di lafaz tawalla, di kalimat tawalla yang semula dia di bacaan, A-nya dari mana? A dari harokat fathah huruf mim. An, maka berubahlah menjadi ang. Coba saya tanya, yang semulaan dia jelas nun sukunnya, sekarang pindah bunyi pada ang, ketika sudah masuk pada bunyi ang, nun sukunnya masih nampak atau tidak? Masih jelas atau tidak? Boleh dijawab dulu? Masih jelas atau tidak? Tidak. Sudah samar ya. Jelas sampai sini? Sudah samar dong. Tidak lagi jelas. Tidak dibaca faman tawalla, faman tawalla. Tapi menjadi faman tawalla, tawalla, faman tawalla. Coba saya contohkan. Yang pertama, faman tawalla. Yang kedua, faman tawalla. Sama atau tidak? Jawab dulu. Sama atau tidak? Tidak. Atau beda? Sudah bisa membedakan? Yang semula dia jelas, faman, nun sukun jelas, ketemu dengan ta, jadi samar, tidak jelas. Maka ini yang dimaksud dengan ikhfa. Nah, bisa dipahami? Ikhfa itu artinya samar. Gimana cara asal muasal samarnya? Ya demikian tadi. Dia di bahasa, kalau an kan bukan lagi samar, dia jelas. Kalau jelas berarti bukan ikhfa, tapi izhar kan? Nah ini izhar bukan, iqlab juga bukan, idgham juga bukan, tapi samar bunyi nun sukunnya. Maka pada tahapan berikutnya, ya, pada tahapan berikutnya kita akan mengenal ikhfa itu terbagi menjadi 3. Ada ikhfa yang kita kenal dengan ikhfa aqrab. Nih, ini yang pertama. Yang kedua, ada yang kita kenal ikhfa itu ikhfa ausad. Ngelag gak? Ngelag gak? Cek. Bener ngelag? Ngelag gak ya? Aman. Aman ya. Yang ketiga, ada ikhfa yang kita masuk ataupun yang kita kenal dengan ikhfa ab'ad. Kalau kita bahas satu-satu akan terlalu panjang. Tidak akan selesai juz 3 pagi ini. Nah, karena yang kita temukan adalah nun sukun bertemu ta, maka perhatikan di sini. Ikhfa aqrab itu hurufnya apakah? Adalah ta, to, dan juga dal. Berarti kita bahas yang aqrab dulu pagi ini. Sesuai yang kita temukan. Yang ausad dengan yang ab'ad kita simpan dulu. Yang ausad dengan yang ab'ad kita simpan dulu. Perhatikan. Ada ikhfa yang kita kenal dengan ikhfa aqrab. Silahkan yang baru masuk, yang baru gabung, langsung di tap-tap layar dan bagikan. Nah, Bunda Neneng nanti di akhir, ya. Nanti di akhir. Pokoknya yang nanyain mushaf, yang nanyain Al-Quran nanti di akhir. Saya informasikan. Sekarang kita belajar dulu. Silahkan ya. Ditunggu dulu, kita belajar dulu. Kita belajar bareng-bareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Inalina. Silahkan yang sudah hadir langsung tap layar dan bagikan. Ada ikhfa aqrab. Apa itu ikhfa aqrab? Ikhfa aqrab itu ketika nun sukun bertemu dengan ta, to, dan juga dal. Ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan ta, to, dan juga dal. Kalau dilihat secara makna, secara arti, aqrab itu artinya dekat. Nah, betul?
Artinya apa? Dekat. Dekat ini nanti didefinisikannya dua. Satu, dekat dari sisi makhraj nun dengan huruf yang akrab dengan tak todal. Nah, gitu. Kedua, dekat dari bunyi samarnya nun sukun, ya, n, dengan engnya dekat, dengan angnya dekat. Artinya tidak terlalu jauh samarnya. Bisa dipahami? Makanya ketika mengucapkan akrob itu, ikhfa akrob itu ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ta, kadar samarnya tidak famanta, tapi famanta. Paham sampai sini? Itu diartikan dengan akrob, maka karakter samarnya itu dia akan lemah. Tidak kuat, tidak famanta. Bisa dipahami? Bisa? Nah, alhamdulillah. Oke, selesai. Faman tawalla. Oke, selesai ya. Yuk kita lanjut dulu. Faman tawalla ba'da zalika faulaika humul fasiqun. Kita aminkan yuk untuk Bunda Inalina, mohon doa dari semua. Bunda sedang sakit hari ini, mudah-mudahan cepat sembuh. Syafakillah syifaan ajilan la ba'sa tahuran insyaallah. Siapapun yang hari ini sedang Allah uji dengan sakit, semoga Allah sembuhkan. Allah jadikan sakit sebagai penggugur dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ya. Lanjut berikutnya. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Perhatikan. Ada lafad walahu. Ada lafad walahu. Nah, ini huruf H. Ya. Ini huruf H. Coba saya tanya, huruf H ini ada keluar dari mana? Huruf H keluar dari mana? Dari pangkal tenggorokan, bukan dari dada. Awas. Kan ada ya yang bilang hamzah H itu keluar dari tenggorokan bagian bawah dekat ke dada. Ha. Sehingga harus bergetar. Tidak perlu bergetar. Ha. Bukan ha. Walahu. Kan nanti begitu. Kalau begitu nanti termasuk takalluf. Berat bacaannya. Ya. Bukan dari dada, awas. Dan tidak perlu juga digeterin. Enggak juga. Rasakan. Ya, rasakan bahwa H itu memang betul-betul keluar dari pangkal tenggorokan. Jangan sampai dipaksakan bergetar dada kita, nanti termasuk yang takalluf. Takalluf itu apa? Berat bacaannya. Maka H itu keluar dari mana? Ini tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan, aqsal halq. H, perhatikan. H tanda bacanya apa di sini? Harokat domah terbalik. Ada tanda harokat domah kebalik ya. Monggo silakan Bunda Nun. Terima kasih sudah hadir. Ada harokat sampai jam 8 kurang sepertinya ya. Kita selesaikan, tinggal satu halaman lagi kok. Juz 3. Ada harokat domah kebalik. Kalau ada domah terbalik, nah ini. Kita definisikan dengan istilah yang mudah difahami. Kalau ada domah terbalik berarti di sini artinya ada hukuman. Gitu ya. Huruf apapun. Ha, lam, sin. Kalau ada harokat terbalik,
Berarti hukumnya adalah mad. Ada bacaan yang harus dibaca panjang. Silakan Bunda Kusmianti, Kak My Love. Monggo, terima kasih sudah hadir pagi ini. Ada bacaan mad. Mad itu artinya apa sih? Panjang ya. Berarti ada bacaan yang dipanjangkan. Perhatikan. Ketika terjadi pada hak domir. Ini namanya hak domir. Atau hak bulat silahkan. Ketika terjadi pada hak domir. Maka yang pertama kali perlu kita pastikan adalah hak domir diapit oleh dua huruf yang berharokat. Coba saya tanya, sebelum huruf H ada huruf apa di sini? Nih, huruf lam, betul. Saya tanya, huruf lam ini huruf hidup atau mati? Ayo, hurufnya hidup atau mati ya? Lam termasuk hidup atau mati? Hidup. Kenapa hidup? Dia berharokat. Nah, jelas. Berikutnya, setelah hak domir, adakah huruf di sini? Huruf apa? Hamzah. Betul hamzah? Coba saya tanya, kalau huruf hamzah itu hidup atau mati? Hidup atau mati? Hidup. Tandanya mana? Ini tandanya berharokat. Oh, kalau gitu berarti sudah terpenuhi dong. Hak domir dibaca panjang jelas sudah terpenuhi. Ketika diapit oleh dua huruf yang berharokat. Satu harokat fathah, dua harokat fathah. Satu huruf lam tanda baca fathah, yang berikutnya hamzah tanda baca fathah. Memangnya ada ya Kang hak domir diapit oleh dua huruf yang tidak berharokat atau hidup? Ada dong. Contohnya mana? Nih di halaman sebelumnya. Ta'manhu. Coba ta'manhu. Haknya dibaca panjang atau tidak? Tidak. Kenapa? Lihat sebelumnya. Ada huruf hidup? Tidak ada. Ini jelas. Nunnya nun mati. Berarti hak di sini tidak perlu dibaca panjang. Tapi di sini di halaman berikutnya. Nih di walahu. Walahu setelah hak domir maupun sebelum hak domir sama-sama hidup hurufnya, betul? Itu salah satu syarat hak dibaca panjang. Yang pertama. Yang kedua, saya tanya, sudah jelas ya, di atas hak domirnya dia ada tanda alis. Nah, alisnya alis tebal atau alis tipis? Ayo, jawab dulu. Alisnya alis tebal atau alis tipis? Termasuk alis tipis. Kenapa disebut alis tipis? Nah, Bunda Sophia masih bilang tebal, nggak apa-apa. Yang pada masih bilang tebal, tidak masalah, tidak apa-apa. Kita belajar pelan-pelan. Ya, kita belajar pelan-pelan. Kenapa alasannya? Tidak bergigi. Nih, tidak ada giginya, tidak ada bentuk taringnya, tidak bergigi. Maka ketika ada tanda alis seperti ini, tanda alis yang tipis kemungkinannya hanya satu. Dia ketemu dengan hamzah. Tok. Kalau yang tebal kan kemungkinannya dua nih. Nih, kalau yang ini nih, ini yang tebal nih. Kalau tidak dia ketemu dengan hamzah, ketemunya dengan huruf yang bertasydid. Kalau yang tipis, dia ketemu tok dengan hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang baru gabung, yang baru masuk silahkan langsung absen ya. Absennya tap layar dan bagikan. Bisa dipahami? Kalau alis tipis berarti kemungkinannya bertemu dengan hamzah, tok, sekedar huruf hamzah. Kalau yang tebal berarti kemungkinannya kalau tidak hamzah ketemunya dengan tasydid. Selesai. Karena hak domir ini bertemu dengan hamzah, maka hukum bacanya adalah silah kubro. Tulis. Silah kubro. Atau yang kita kenal dengan mad silah tawilah, MST. Silahkan. Mau pakai istilah silah sugro monggo. Silah kubro monggo. Mau pakai istilah mad silah tawilah juga silahkan. Paham sampai sini?
Paham? Bisa difahami? Panjangnya 4 atau 5 harokat. Paham? Bisa? Alhamdulillah. Berikutnya, aslama. Sin ketika mengucapkan huruf sin jangan ditekan, jangan dihentak. Aslama. Bunda Nurul setengah paham. Alhamdulillah. Bilang sama Allah, bilang apa? Alhamdulillah ya Allah, baru setengah yang difahami hari ini. Besok-besok sempurnain ya Allah pemahamannya. Amin ya Rabbal alamin. Silahkan Bunda Suryani. Sin buka halaman 63. Sin itu punya sifat apa? Sin punya sifat hams, punya sifat rokhawah. Hams itu kita singkat dengan AN, aliran napas. Rumusnya AN, perhatikan baik-baik. AN aliran napas, rokhawah aliran suara AS. Berarti ada dua sifat yang berkaitan AN, AS. Alirkan nafas, alirkan suara. Karena dialirkan nafasnya dan juga dialirkan suaranya, jangan sampai huruf sin itu dihentak. Ya, jangan sampai huruf sin dihentak. Izin sebentar ya. Izin sebentar. Baik, kita lanjutkan. Sekali lagi. Karena huruf sin itu punya AN dan AS, punya sifat alirkan nafas dan alirkan suara, maka jangan sampai sin itu dihentak. Contoh, walahu aslama man fis samawati. Santai saja, alirkan nafasnya aslama. Tidak aslama. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Kenapa pakai singkatan, Kang? Biar mudah difahami. Coba kalau saya bilang sin punya sifat hams, sin punya sifat rokhawah, sin punya sifat istifal, bingung nggak kira-kira? Kalau yang pertama kali dengar, yang baru pertama kali ikutan, mungkin agak bingung. Ya. Tapi kalau kita langsung tunjuk karakternya, itu biar memudahkan. Nah, gitu ya. Alhamdulillah. Karena pada dasarnya sifat itu mesti paham secara karakteristiknya. Gitu ya. Nah, nanti sambil pelan-pelan setelah bisa tahu karakternya, oh karakter aliran napas, berarti kalau yang dialirkan namanya hams. Oh iya, hams itu aliran nafas. Hams aliran nafas. Hams aliran nafas. Oh, ada sifat itu namanya aliran suara. Oh, yang dialirkan suara itu rokhawah. Oh, rokhawah aliran suara dan seterusnya. Itu pelan-pelan. Di awal-awal kita mulai dari singkatan-singkatannya dulu. Kita mulai dari karakternya dulu. Paham ya? Lanjut. Ulang dari walahu. Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Tadi ada yang nanya, gimana cara nentuin panjang biar kita tahu itu 4 atau 5 harokat? Pakai ketukan. Walahu gitu ya. Lanjut dari tau'an ya, dari sini. Tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Mari kita tulis bareng-bareng di kolom komentar.
Allah, ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya Allah, pagi ini Engkau gerakkan hati kami, Engkau basahi lidah kami untuk membaca kalam-Mu ya Allah. Alhamdulillah. Selesai halaman ke-60. Kita lanjut halaman terakhir juz 3. Masya Allah. Kita sudah akan masuk juz 4 ya. Baru juga mulai. Sudah masuk juz 3 lagi. Sudah masuk juz 4 lagi. Kerasa nggak belajar bareng-bareng? Seneng nggak? Nggak kerasa ya. Tahu-tahu sudah masuk juz 4. Kalau sendiri kan mungkin agak sulit. Nah, kalau sendiri agak sulit, makanya kita belajar bareng, kita tilawah bareng. Walaupun agak lama, nggak apa-apa ya. Oh ternyata bisa cuma sebentar, nggak apa-apa, gabung. Nanti kalau sudah ada aktivitas lain, silahkan bisa keluar, bisa turun ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini sudah masuk ke khotaman ke-6 nih, menuju khotaman 6. Sudah akan selesai juz 3, berarti sudah 1/10-nya. Betul ya? Sudah 1/10. Masya Allah. Nggak kerasa ternyata. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam belajar Al-Quran. Allah istiqomahkan dalam tilawah Al-Quran. Kita sambung ataupun kita sapa. Yang pertama kita sapa pagi hari itu apa? Al-Quran. Gitu. Makanya saran saya, ketika ikut belajar bareng sambil buka Quran bagi yang tidak berhalangan. Ya. Jadi sempatkan, luangkan khusus untuk belajar. Silahkan. Kalau ternyata sambil aktivitas lain tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Berarti cukup disimak. Tapi kalau yang luang, yang tidak ada agenda apapun, sebaiknya sambil buka mushaf. Ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Halaman 61. Kang, mushafnya mesti sama? Enggak, mushaf yang ada di rumah aja yang dipakai. Ya, itulah kenapa tidak saya naikin dari awal keranjang kuning, karena niatnya bukan untuk mempromokan mushaf, bukan, tapi untuk melayani belajar Quran. Adapun yang pengen sama nanti di akhir, wiswayahe di akhir ya. Nanti biar kita fokus belajar dulu. Gitu, karena mushaf sama aja. Mungkin yang beda adalah fiturnya. Mushafnya sama, kok Ali Imran sama, ayatnya sama, kalimatnya sama. Yang beda fiturnya. Gitu, lanjut. Halaman 61. Kita selesai di halaman ini ya. Yuk. Yang baru hadir, yang baru masuk silahkan tap layar absensinya lalu share. Baru 194 dari 500 lebih yang sudah hadir. Oh ya, yang belum masuk di grup juga silakan masuk. Ya. Silakan masuk di grup, silakan masuk di grup. Saya lupa gak ngasih tahu ya. Gimana cara gabung di grup? Sebentar ya, sebelum kita lanjutkan. Cara gabung di grup, nanti tinggal klik pojok kiri atas nih. Ngapain nanti di grup? Dapat informasi live yang biasa kita laksanakan setiap hari. Nih, ini diklik, nih pojok kiri diklik. Kalau sudah diklik, nanti klik profilnya. Nah ini, klik foto profil yang backgroundnya hijau. Kelihatan? Klik foto profil, silahkan Kak Ideye, mudah-mudahan dilancarkan aktivitasnya. Klik ini, foto profilnya diklik. Kalau sudah diklik, nanti teman-teman akan diarahkan ke sini, ke profil saya. Nah, diarahkan ke profil saya. Maka di balik yang saya tutupi nih, nanti ada diarahkan gabung ke grupnya. Tuh. Ada tangan ke bawah, penunjuk tangan ke bawah tuh, di bawah itu. Monggo silakan Bunda Dede. Kalau sudah, nanti diklik. Waalaikumsalam warahmatullah. Nanti akan ditampilkan gambar seperti ini. Sebentar ya. Tuh. Sudah ada 2 grup. Kalau di yang pertama nggak bisa, kalau tidak salah sudah full ya. Ambil yang kedua. Yang kedua masih banyak kok. Baru sekitar hampir 200 yang masuk. Kalau yang grup 1 sudah 1000-an yang masuk. Gitu ya. Bisa? Monggo silahkan Bunda Tia. Sebelum kita lanjut halaman terakhir. Bisa ya? Silahkan ke sini. Dari mana? Dari live saya ini. Tuh.
Klik pojok kiri nama saya, diklik. Diklik nama saya. Kita klik ya, coba 1. Muncul dari bawah. Klik profilnya. Klik lagi. Kalau sudah diklik nanti akan diarahkan ke sini. Nih profil saya. Saya tutupi ya. Takutnya jadi PL dari pihak TokToknya. Sudah? Yuk kita lanjut. Halaman terakhir pagi ini. Kita pindah pakai irama ros. Tadi awal kita pakai irama nahwa. Insya Allah Bunda Siti ya, kalau tidak ada kendala di rekamannya, biasanya ada kendala nih beberapa hari terakhir belum saya kirim. Mudah-mudahan ya dilancarkan nanti. Kalau sudah ada nanti dikirim ke sana. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim. Nah, terlalu panjang tidak? Kalau terlalu panjang kita ulang, berhenti di unzila alaina. Ya, di sini. Ya, ulang. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina. Nah, berhenti di sini. Nanti kita ulang dari wa ma unzila. Perhatikan dulu. Ini ada ikhfa juga. Tadi sudah kita bahas. Nun sukun semula dia n. Karena bertemu dengan zai, maka berubah jadi ang. Gitu ya. Kadar samarnya, dia samar yang pertengahan. Tidak terlalu kuat. Maka perhatikan, yang ingin saya soroti, yang ingin saya jelaskan, bukan sekedar pada kadar samarnya, tapi pada cara pengucapannya. Perhatikan. Hati-hati tidak dibaca unzila. Unzila. Kenapa demikian? Coba saya tanya. Zai ini termasuk huruf tipis atau tebal? Ayo, jawab dulu di kolom komentar. Huruf zai ini termasuk di antara huruf tipis atau tebal? Ayo. Huruf apa? Huruf tipis. Dari mana kita mengenal bahwa zai huruf tipis? Dari sifat waroqtiqon mustafilan min ahrufi. Huruf zai itu sifatnya apa? Sifatnya istifal. Maka karena dia istifal berarti dibunyikan secara tipis. Maka ketika mengucapkan unzila, jangan sampai ketika ikhfa itu bibir kita masih dimonyongkan. Unzila. Khawatir nanti bunyi zainya menjadi tebal. Bisa difahami? Bisa difahami? Ketika mengucapkan unzila, tidak dibaca unzila. Tapi langsung ditarik. Kenapa langsung ditarik? Tadi huruf zai itu termasuk huruf yang tipis. Paham? Tadi huruf zai termasuk huruf yang tipis, bukan yang tebal. Tapi kan itu kan sebelumnya harokat domah, betul. Hamzah harokat domah. Tetapi ketika masuk pada nun sukun yang disamarkan karena ketemu dengan zai, jangan sampai terjaga monyongnya. Unzila. Kalau demikian, khawatir nanti zai malah berbunyi tebal. Unzila. Coba saya tanya. Unzila dengan unzila sama atau beda bunyinya? Ayo, sama atau beda? Unzila dengan unzila sama atau beda? Beda. Paham sampai sini? Kalau di awal tadi kita bahas tentang kadar samarnya, nah ini nanti ya, nanti di
disesuaikan, nanti dikondisikan kameranya. Kalau yang tadi kita bahas samarnya, kalau sekarang kita bahas cara pengucapan samarnya. Memangnya berpengaruh? Iya. Kalau huruf setelahnya huruf yang tebal, berarti ikhfanya pun juga menjadi tebal. Terpengaruhi oleh ketebalan sifat yang ada pada huruf berikutnya. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Yuk, baru 46.000 yang ngabsen lewat tab layar. Baru 205 yang nge-share. Dari hampir 500 yang standby pagi ini. Yuk, tab layar dulu dan bagikan. Absen, tab layar dan bagikan. Bisa paham sampai sini? Bisa difahami sampai sini? Unzila berarti tarik kembali bibir kita. Tidak dipertahankan pada kondisi monyong. Monyong dari mana? Dari doma. Nah, doma. Monyong dari doma. Alhamdulillah. Ulang dari wama. Wama unzila alaina wama unzila ala Ibrahim. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub. Ain jangan sampai tebal. Wa Ya'qub, wa Ya'qub, wa Ya'qub. Awas. Wa Ya'qub. Tipiskan dulu. Tidak wa Ya'qub, wa Ya'qub, tapi wa Ya'qub, wa Ya'qub, wa wa Ya'qub, baru monyong. Baru angkat pangkal lidahnya ketika mengucapkan huruf qaf. Kalau pada ain jangan dulu dinaikin. Wa Ya'qub, wa jadinya ya bukan ya. Paham? Wa Ya'qub. Lanjut. Silahkan Bunda Ananda Zaki. Ya, Ananda Zaki silahkan. Terima kasih sudah hadir pagi ini. Lanjut. Wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Kita ulang. Jadi warna hijau. Wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna mir rabbihim. Nah, berhenti di sini. Sudah tam ya, sudah sempurna. Boleh dilanjutkan. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Lanjut 85. Wa man yabtaghi ghayra. Kita ulang. Wa man yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala min. Perhatikan. Ada wa man yabtaghi. Ada dua hukum. Satu ada hukum idgham. Satu lagi ada hukum qalqalah. Perhatikan. Asal muasalnya adalah waman yabtaghi. Nun sukun dibaca jelas. A dari mana? A dari fathah pada huruf mim. Waman. An.
nampak jelas. Ini pada prinsip awalnya, pada asal muasalnya. Datang huruf ya setelah nun sukun, maka yang semula an dia akan melebur menjadi ai. Paham sampai sini? Yang semula an, nunnya jelas, nun sukunnya jelas, an. Hei, berubah jadi ai. Ai, tidak an berubah jadi ai. Coba saya tanya, semula dia jelas, masuk pada ai, nun sukunya masih jelas atau tidak? Ayo, tidak, dia sudah masuk kemana? Nah, nanti ya surah Al-Mulk nanti di akhir, berarti juz 29, ikuti dulu aja. Kita baru sampai juz 3, berarti masih ada 26 juz yang akan kita bahas. Kemana? Masuk. Ya, kemana masuknya? Ke huruf ya. Wa mayya. Sudah melebur pada huruf ya. Maka ini yang dimaksud dengan idgham. Memasukkan bunyi nun sukun. Zat nun sukun pada ya. Zat itu berarti makhraj. Wa may. Surah Ali Imran ya, ayat ke-85, halaman 61. Maka nun sukun bertemu dengan ya idgham BG nakis, tulis. Idgham BG nakis. Apa itu BG nakis? BG itu artinya bigunah nakis, dengung yang tidak sempurna, dengung yang berkurang dari yang kamil. Nanti bigun ada dua kan? Nakis, kamil, nakis, kamil. Nakis artinya tidak sempurna, kamil artinya sempurna. Yang nakis hurufnya apa? Ya dan wawu. Maka ketika kita tutup misalkan hidung kita ketika mengucapkan mayyabtaghi, wa may, kenapa masih berbunyi? Karena gunnah tidak seluruhnya, karena bunyi tidak seluruhnya masuk ke hidung, ke rongga hidung. Paham? Karena bunyinya tidak semua masuk ke rongga hidung. Beda dengan yang kamil. Kalau yang kamil bunyinya masuk ke seluruh rongga hidung. Makanya kalau ditutup akan terhenti. Paham sampai sini? Itu perbedaan kamil dan nakis. Silahkan Bunda Tuti. Terima kasih sudah hadir. Berarti wa may tahan 2 harokat bigunnah nakis. Wa may yabtaghi. Berikutnya hukum kedua, ada qalqalah. Mana huruf ba? Ba tanda sukun, ba tanda baca sukun. Kalau kita buka buku di halaman keberapa huruf ba? Halaman 66. Silakan Bunda Triasi. Kalau ketemu di halaman ke-66, monggo Bunda Kila, terima kasih. Kita akan menemukan satu sifat yang namanya qalqalah. Sifat apa? Qalqalah. Qalqalah itu termasuk di antara sifat yang aridoh. Tidak selamanya ada. Makanya qalqalah akan muncul ketika dia disukunkan. Coba, ba ketika berharokat itu dipantulkan atau tidak ketika berharokat? Ba, bi, bu. Dipantulkan tidak? Tidak, dia akan muncul pantulan ketika apa? Disukunkan. Berarti sifat qalqalah ini termasuk sifat yang aridoh. Dia tidak selamanya ada. Paham sampai sini? Nah, qalqalah itu ternyata bagian dari sifat. Maka saya tanya, ya betari, ba sukun ini termasuknya di tengah kalimat atau di akhir kalimat? Saya tanya dulu. Ya betari. Di tengah kalimat.
Di tengah kalimat, bukan di akhir kalimat. Berarti kalau di tengah kalimat, setelah huruf ba, ada huruf lain nggak yang harus kita bunyikan? Coba. Setelah huruf ba sukun, ada lagi huruf yang harus kita bunyikan? Huruf apa? Silahkan Bunda Wakini. Huruf apa? Huruf ta. Betul. Ini yang dimaksud dengan qalqalah sugro. SGR. Qalqalah sugro itu pantulannya itu tidak terdengar begitu kuat. Ya betari, ya betari. Kenapa? Karena setelah memantulkan huruf ba, lidah kita, bibir kita, bunyi yang kita bacakan, lafaz yang kita bacakan, itu harus berlanjut pada huruf berikutnya. Dilanjutkan pada pelafalan huruf berikutnya, sehingga tidak selesai pada huruf ba. Paham sampai sini? Beda dengan yang kubro. Kalau yang kubro karena di akhir kalimat dan tidak ada lagi huruf yang dibunyikan, berarti selesai sampai sampai huruf qalqalah tersebut. Makanya terdengarnya lebih kuat. Yang bikin kuat dan yang bikin terdengar jelas dan kurang jelas gitu deh. Itu bukan zatiyah ba-nya, tapi adalah huruf yang berada setelahnya. Jika ada huruf setelahnya berarti kita tidak melepaskan bunyi pada qalqalah, tapi kita harus melanjutkan pada huruf berikutnya sehingga banyak terdengar kecil qalqalahnya. Makanya silakan sugro. Ya betari, tidak ya betari, tapi ya betari. Ya betari. Paham sampai sini? Hurufnya apa? Baju di toko, bukan baju di mall. Alhamdulillah. Sudah selesai ya. Monggo silahkan Kak Azam. Lanjut. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Hak juga tetap dibunyikan. Ada khofanya. Dia semua. Kenapa nggak dibaca minhu? Karena waqaf. Karena waqaf jadi sukun. Sukunnya sukun apa? Aridi. Lanjut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Lanjut dulu ya. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu. Ini kalau dibaca panjang 4 atau 5 harokat itu ketika wasal. Ketika waqaf cukup 2 harokat. Ulang dari wasyahidu. Wasyahidu anna rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat. Asalnya al-bayyinatu, karena waqaf dhammah berubah jadi sukun. Maka ketika mengucapkan huruf tak sukun, perhatikan PN. Silahkan Bunda Iip. Ada PN. PN asalnya dari AN. Dari aliran nafas. Tapi karena huruf tak pada sifat yang lain dia punya syiddah, TS, maka pada kadar aliran nafasnya cukup percikan saja. Berarti kalau begitu bukan hams dong, tetap hams. Hanya kadar alirannya cukup pada kadar percikan nafas. Lanjut. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Lanjut berikutnya. Ulaika jazaa'uhum anna
alaihim la'natullah. La'na, ain tetap tipis. Ulang dari anna alaihim. Anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Nah, selesai 87. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, rezeki yang berkah untuk bekal ibadah kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut 88. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Nah, di sini ikhfa nun sukun ketemu zo. Zo itu termasuk huruf isti'la yang tebal. Maka ketika mengucapkan ikhfanya pun juga tertarik menjadi tebal. Yunzo, tidak yunzo. Perhatikan, tidak dibaca yunzo, yunzo. Kenapa? Karena dia sifatnya istilah. Maka angkat pangkal lidah. Perhatikan, angkat pangkal lidah yunzo, bukan dimonyongkan. Yunzo ini diangkat pangkal lidahnya. Yunzo, tidak yunzo. Bisa dibedakan? Kalau yunzo tipis, tapi kalau yunzo diangkat pangkal lidahnya, dia menjadi tebal. Kenapa tebal? Karena zo termasuk di antara huruf yang tebal, punya sifat isti'lah. Lanjut 89. Illalladzina tabu mim ba'di zalika wa aslahu. Perhatikan di sini. Monggo silahkan. Terima kasih Kak Yusar. Barakallahu fikum jami'an. Ada min. Monggo Bunda Andriani. Jazakumullah teman-teman yang turun ya. Mudah-mudahan berkah ilmunya, berkah manfaat untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Ada nun sukun, kemudian diikuti oleh simbol mim. Ingat. Ketika nun sukun yang baru masuk langsung absen. Baru 54.000 yang absen. Ya. Dari berapa nih? Dari 500 yang sudah hadir, baru 231 yang nge-share. Yuk sambil kita ngabsen ya. Ngabsen cukup tap layar dan bagikan. Balik ke lafadz min. Min ini ada nun sukun. Ingat, nun sukun itu pada muasalnya dibaca jelas. N-nya jelas. Nanti kalau diawali dengan kasrah jadi in. Min. Jelas ya? Min. Kemudian, kita lihat setelah nun sukun ini ada huruf apa? Ada huruf ba. Berarti akan berubah atau tidak nun sukunnya, bunyinya? Akan berubah. Yang semula dia in, jadi im. Nah, gitu. Semula dia in. Maka karena ada huruf ba, dari in pindah ke im, dari n pindah ke m, jadi im. Itulah kenapa setelah di atas nun sukun ini ada simbol mim. Betul? Berarti ini menunjukkan perubahan, pergantian nun sukun menjadi mim sukun. Paham sampai sini? Ini yang dimaksud dengan hukum iqlab, mengganti nun sukun menjadi bunyi menjadi bunyi mim.
Mim ba'di, maka tahan 2 harokat. Hukumnya apa? Iqlab. Lanjut berikutnya. Fa innallaha ghafurur rahim. Selesai 89, lanjut 90. Innalladzina kafaru ba'da imanihim summazdadu kufra. Asalnya kufron, dibaca tanwin karena waqaf, kemudian setelahnya ada huruf mad, huruf alif, maka dibaca o panjang 2 harokat. Hukumnya mad iwad. Iqlab 2 harokat. Tapi 2 harokat pada huruf yang 2 harokat pada bunyi yang mengandung kadar gunnah itu lebih panjang terdengarnya dibanding dengan 2 harokatnya mad. Jadi tetap ukurannya 2 harokat, tapi kadar panjangnya lebih panjang dari mad. Kenapa? Karena berkaitan dengan 2 makhraj. Nah, nanti kita bahas di pendalaman materi ya. Kita bahas di pendalaman materi, di mentoring. Silahkan gabung dulu di grup. Cara gabung di grup, tinggal tap layar, tinggal klik pojok kiri atas, kemudian nanti kunjungi profil saya. Kufro mad iwad panjang 2 harokat. Ulang dari sini. Summazdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Perhatikan, dolun. Tadi sudah dibahas di awal, kalau ada tanda alis, ya, ini alisnya alis tebal karena dia bergigi, maka kaidahnya ada mad, kemungkinannya bertemu dengan 2. Kalau tidak hamzah, bertemunya dengan huruf bertasdid. Saya tanya, dolun bertemunya dengan hamzah atau huruf bertasdid? Ayo jawab di kolom komentar. Di awal tadi kita jelaskan bahwa ketika ada tanda baca atau tanda alis tebal itu alis yang bergigi, maka kemungkinannya 2. Kaidahnya mad bertemu dengan hamzah, kalau tidak mad bertemu dengan tasdid. Nah, di sini apa? Bertasdid. Maka hukumnya bukan mad wajib muttasil, bukan MWM, tapi MLMK. Mad lazim musaqal kilmi. Panjangkan 6 harokat, kemudian tekan pada huruf yang bertasdid. Humudallun. Bisa? Paham kenapa mesti ditekan? Kenapa mesti ada nabar? Karena dia bertasdid. Ingat, setiap huruf yang bertasdid selain mim dan nun, maka cukup ditekan tanpa ditahan. Paham sampai sini? Yuk lanjut. Ayat terakhir. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim. Nah, berhenti di sini ya. Kalau tidak kuat. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban walau iftada bih. Tidak dibaca bihi kalau waqaf. Harokat kasroh berdirinya berubah jadi sukun. Bih bukan bihi. Lanjut.
Ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Ada idgham satu di hum mim sukun ketemu dengan mim, idghamnya idgham mimi. Nah, nun sukun bertemu dengan nun, idghamnya BG kamil. Ketemu juga nih yang kamil. BG kamil, bi gunnah kamil. Artinya disertakan dengan gunnah, dengan kadar gunnah yang sempurna, sehingga ketika kita tutup hidung kita akan terhenti. Silahkan Bunda Wafi. Itulah idgham BG kamil. Apa? Bi gunnah kamil. Mim ketemu mim, idgham mimi. Nun sukun ketemu nun sukun, sama nun sukun ketemu nun. Itu adalah idgham bi gunnah kamil. Yuk kita ulang. Ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Mari tulis bareng-bareng di kolom komentar. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Selesai. Halaman ke-61. Ya, betul. Ya, Bunda Mia sama. Karena dua huruf yang sama. Tapi kalau mim ketemu mim, mim sukun ketemu mim, biasanya diistilahkan idgham mimi. Alhamdulillah. Ada yang baru ikutan? Ada? Ada yang baru ikutan? Banyak ya yang baru ikutan ya? Alhamdulillah. Kita sudah selesai juz 3. 1/10. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Nikmat gak? Nikmat. Ini kesempatan yang muahal. Kesempatan yang muahal. Kenapa mahal? Karena bisa jadi saudara-saudara yang lain belum dapat akses. Kecuali kalau yang dapat akses dengan guru-guru yang lain di TikTok ya. Alhamdulillah. Yang aridi yang mana? Yang aridi setiap huruf yang semula dia berharokat, kemudian kita wakaf pada huruf tersebut, maka rubah jadi sukun. Sukunnya sukun aridi. Sukun yang sekonyong-konyong kalau kata saya. Ada ya sukun sekonyong-konyong. Ya sukun yang tiba-tiba ada ketika huruf tersebut wakaf pada huruf tersebut. Alhamdulillah. Yuk kita tutup dengan shadaqallah bareng-bareng. Shadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya yang punya hajat, punya cita-cita, punya harapan, kita sama-sama serahkan pada Allah dan kita aminkan bareng-bareng. Semoga Allah kabulkan segala hajat kita semua. Allah kabulkan segala cita-cita kita semua, harapan kita semua. Wasilah Al-Quran, keberkahan Al-Quran. Allah berkahi hidup kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nih ya, kita sudah selesai juz 3, berarti kita akan masuk juz 4. Dan insya Allah ini akan kita lanjutkan sampai nanti juz 30. Nah, sampai nanti juz 30. Jadi pastikan gabung di grup biar dapat informasi live-nya. Informasi untuk live insya Allah saya bersamai setiap 2 kali sehari. Nah, 2 kali sehari, ba'da subuh dan ba'da isya. Tapi kadang juga nanti ada live dadakan. Nah, live dadakan biasanya sore atau siang, tapi nggak nentu, nggak tiap hari, tergantung. Dan informasinya hanya disampaikan di grup. Pastikan gabung di grup. Caranya gimana? Klik pojok kiri atas, nih ada tulisan saya, diklik, nama saya diklik, nanti muncul juga nih Zen Tutor Ngaji. Klik yang foto profilnya. Kalau sudah diklik foto profilnya, nanti diarahkan ke sini. Nah, ada tuh tangan nih, ada tangan di sini. Di bawahnya nanti ada, tinggal diklik. Kalau kita klik ya, misalkan kita klik, silahkan Bunda Nita, maka nanti akan gabung ke sini.
Gabung di yang satu atau yang dua. Kalau di yang satu nggak bisa, gabung di yang dua. Ambil salah satunya aja. Masuk di salah satunya. Ya. Grup satu itu sudah hampir full, sudah 1000-an. Makanya takutnya nggak bisa, silahkan klik yang kedua. Alhamdulillah. Silahkan yang mau pada turun, terima kasih. Berikutnya, kita akan doa khutmil Quran. Sebelum doa khutmil Quran, masih ada yang menanyakan mushaf. Nah, ini baru izin saya mau layani dulu yang yang pengen mushaf, yang pengen Quran, sama yang pengen buku. Masih ada tidak? Kalau masih ada boleh bilang hadir dong. Hadir mau Quran, hadir mau buku. Mau saya pastiin. Mau saya pastiin. Kalau ada, berarti mau dinaikin keranjang kuningnya. Kalau tidak ada, nggak akan. Nih, nggak akan. Ada nggak? Coba. Mau pastiin dulu nih, ada nggak? Bilang hadir mau Quran, hadir mau buku. Hadir masih ada? Baik, kalau ada izin saya naikin 5 menit. Nih, izin cuma 5 menit ya. Jadi tetap dilayani. Tadi kan di awal banyak yang nanya, pengen mushaf, dapetin bukunya gimana? Tapi belum bisa saya layani karena di awal tadi kita sedang belajar. Nah, baru kalau sudah selesai belajar, saya siapin slot untuk pelayanan yang pengen buku sama pengen mushaf. Boleh ya? Hanya 5 menit. Mohon maaf, 8.20 saya turunkan. 8.20 saya turunkan. Saya naikin di 8.15, hanya 5 menit. Silahkan. Itu yang kita pakai setiap hari. Alhamdulillah. Yang tidak bisa, nanti boleh langsung dikasih pesan. Ya, silahkan. Mushaf ada yang kecil, ada ukuran yang sedang. Sebentar, saya belum naikin. Ya, yang sedang belum saya naikin. Silakan. Ini yang kita pakai, yang biasa saya pakai yang besar. Ya. Jadi untuk usia 35, 40 ke atas itu saya sarankan pakai yang besar. Kenapa? Biar jelas, ya. Kalau yang sedang takutnya terlalu kecil. Karena ukurannya cuma hanya 2. Ada ukuran yang sedang sama ukuran yang besar. Nggak ada yang jumbo. Ya. Ukuran besar sama ukuran yang sedang. Nah ini, kalau biar bisa dibawa di tas, ambil yang A5. Ada di etalase yang ke 1 ya, silahkan. Alhamdulillah. Yang belum bisa, yang nggak ada keranjang kuningnya, nanti boleh message ke saya. Ukuran berapa? Ukuran yang besar itu ukuran berapa ya? 2 kali lipat yang sedang nih. Nih, tuh, lihat. 2 kali lipat yang sedang. Ya, silahkan. Tinggal 3 menit. Ayo, maksimalkan. Tinggal 3 menit. Hanya 5 menit. Ya. Kenapa? Tadi di awal kita sudah sepakat disampaikan. Sudah disampaikan. Kalau kita fokus untuk belajar Quran dulu. Baru yang pengen mushaf nanti di akhir. Alhamdulillah. Sudah? Sudah apa belum? Silahkan. Yang sudah boleh konfirmasi sudah dong? Yang A4 itu sebentar ya, saya cek dulu. Yang besar itu ukurannya ukuran 21/30. Bisa Umu, tapi nanti gabung dulu di grup ya Umu ya. Nanti gabung di grup, kemudian nanti boleh di follow up nanti. Sudah? Selesai sudah? Sudah apa belum? Ini mau saya turunin nih, sudah 3 menit. Nah, sudah gabung, baik. Nanti kalau sudah gabung ditunggu informasinya. Sudah apa belum? Yang sudah boleh konfirmasi dong. Ini mau kita tutup nih. Mau kita tutup dengan doa khutmil Quran. Jadi demikian ya. Mohon maaf sekali, mohon maaf. Barangkali yang nunggu harus sampai akhir. Tidak apa-apa ya. Dapat keberkahan ilmu. Ya. Dapat keberkahan ilmu. Walaupun mungkin niat awal kita pengen punya mushafnya. Tapi karena Kang Zian nggak langsung nurunin. Mohon maaf ya. Kalau saya kan demikian Bapak Ibu. Jadi yang sudah biasa gabung itu insya Allah sudah paham. Kita di awal nggak mungkin kita nurunin keranjang kuning, naikin keranjang kuning. Biar apa? Biar fokus belajar. Nah, kalau yang mau mushaf saya layanin di akhir, nggak di tengah-tengah. Jadi biar yang belajar fokus belajar. Nah nanti kalau sudah selesai belajar nih, tinggal nunggu kan? Tetap saya layani untuk pembelian mushaf. Gitu ya. Gimana dong Kang? Viewersnya cuma kurang dari 300, nggak masalah.
Nggak jadi masalah. Tadi kan banyak ya 600, 500, 700. Kenapa nggak sekalian dinaikin keranjang kuningnya? Niat saya bukan itu Bapak Ibu. Nggak sekedar mempromokan mushaf. Yang paling penting belajarnya. Urusan mushaf silahkan pakai yang lain. Nggak mesti pakai yang at-tajwid, nggak mesti. Ya, pakai yang ada di rumah. Yang belum ada rezeki, pakai yang ada di rumah. Itu juga sudah bagian rezeki. Ya, silahkan dimaksimalkan, dimanfaatkan. Jangan sampai disimpan. Oke, sudah 8.19, 8.20 kita tutup dengan doa khatmil Quran bareng-bareng ya. Silahkan, alhamdulillah. Yang belum gabung di grup pastikan sudah gabung. Insya Allah live kita laksanakan setiap hari 2 kali, ya. Setiap hari 2 kali. Kalau tidak ba'da subuh, ba'da isya. Alhamdulillah. Sudah selesai? Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Umu ya. Saya bukan maksud untuk menggurui, tidak. Ya. Tidak ada maksud untuk menggurui. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Kalaupun ada yang kurang tepat di saya, mau nggak silahkan dikoreksi. Gitu ya. Sudah selesai? Sudah? Yuk kita tutup dulu dengan baca doa khatmil Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Yuk kita berdoa bareng-bareng kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah setiap ayat yang kami baca, yang kami simak, yang kami pelajari menjadi wasilah keleputan hati kami ya Allah, wasilah keberkahan hidup kami, wasilah Engkau mudahkan segala urusan kami. Duhai Allah ya Rabbana, jadikanlah Al-Quran di hati kami menjadi cahaya ya Allah, cahaya bagi hati kami yang menerangi hati kami. Kelak di alam barzakh menerangi alam barzakh kami, menerangi gelapnya alam kubur kami. Di yaumil akhir nanti, di hadapan-Mu ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai sumber syafaat bagi kami. Duhai Allah ya Rabbana, ampuni segala dosa-dosa kami semua ya Allah. Ampuni segala khilaf kami semua ya Rabb. Ampuni noda-noda dosa yang ada dalam diri kami. Panjangkan usia kami dalam ketaatan. Panjangkan umur kami dalam kesalihan, dalam ketakwaan kepadamu ya Rabb. Limpahkan rezeki, harta yang halal, harta yang berkah, harta yang maslahat untuk bekal kami ibadah padamu ya Rabb. Dan kami memohon padamu ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan mendapatkan cinta, rahmat dan juga ridhamu ya Rabb. Duhai Allah ya Rabbana, titipkan kepada kami kebahagiaan lahir batin ya Rabb. Titipkan kepada kami keturunan yang baik, keturunan yang salih salihah, yang kelak menjadi sumber qurrata ayun kami, sumber kesejukan hati kami, kesejukan pandangan kami. Duhai Allah ya Rabbana, hadirkanlah kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kami. Jadikanlah keluarga kami semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Engkau liputi dengan keberkahan, Engkau liputi dengan kebaikan, Engkau liputi dengan kebahagiaan di antara hati-hati kami semua ya Rabb. Duhai Allah ya Rabbana, di pagi yang penuh dengan kebaikan ini, di pagi yang Engkau berkahi, kami memohon padamu ya Allah,
segera mampukan kami, segera undang kami untuk bisa berziarah ke Masjidil Haram, bisa menginjakan kaki kami, mensujudkan diri kami di hadapan Ka'bah-Mu, bisa berziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Duhai Allah, teruntuk saudara-saudara kami yang barangkali sedang sakit pagi ini, Engkau uji dengan sakit, Engkau sembuhkan ya Allah. Jadikan sakitnya jadi pengguru dosa, jadikan sakitnya sebagai pengangkat derajat di sisimu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, kabulkan setiap doa-doa kami semua ya Rabb. Kabulkanlah setiap harapan kami semua ya Rabb. Hadirkanlah keberkahan dalam hidup-hidup kami semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Terima kasih sudah hadir pagi ini. Sudah selesai cekotnya sudah? Sudah? Belum? Sudah? Sudah belum? Cekotnya sudah? Kalau sudah mau saya turunin ya, izin ya. Mudah-mudahan berkah untuk semua. Terima kasih yang sudah hadir pagi ini. Yang sudah meramaikan ya. Yang sudah meramaikan di kolom komentar. Yang sudah berbagi. Yang sudah tap-tap layar. Semoga berkah. Semoga jadi kebaikan untuk semua. Insya Allah kita ketemu di live berikutnya. Ketemu juga di grup. Nah, yang belum gabung di grup, pastikan gabung di grup. Ya, pastikan gabung di grup dan standby di sana. Standby di sana, ya, standby di grup. Biar apa? Biar dapat banyak kebaikan. Insya Allah kalau tidak ada halangan besok malam. Siap-siap ya. Siap-siap. Hanya untuk 10 orang. Hanya untuk 10 orang. Jadi tunggu informasinya di grup. Tapi sudah saya spill nih. Besok malam. Kapan dibuka untuk yang 10 orang? Ditunggu di sana. Ya. Hanya untuk 10 orang. Sisanya nanti belajar dari mana? Dari rekamannya. Gitu ya. Baik, yang salah-salah, yang kurang-kurang mohon dimaafkan. Yang salah, yang kurang, kekeliruan itu datang dari saya. Dan kebaikan, ilmu, keberkahan yang kita dapatkan tentu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa ikum ajma'in. Sehat-sehat semuanya, berkah selalu, bahagia selalu. Insya Allah kita ketemu di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, ditutup dulu ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah.